Terjemahan Al-Quran Al-Anfal ayat 34-45. Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram. Dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri. Dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain. Lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Juz 10, Pembagian Ghanimah. Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepadamu, hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pertolongan dan rahmat Allah kepada kaum muslimin dalam perang Badar. Peperangan Badar ini diulang-ulang terus ya, karena muslimin memperoleh kemenangan yang tidak disangka-sangka sebagai karunia dari Allah di perang Badar atau perang pertamanya kaum muslimin. Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi kadang-kadang kita suka ngerasa gentar atau apa, tiba-tiba jadi tenang, itu semua dari Allah ya. Allah punya sesuatu yang lebih ngerti ke depannya ketimbang kita. Jadi kita serahkan diri aja sama ke dalam tangan Allah, yang terbaik dijalankan, kelihatannya gitu. Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka, itu karena Allah berkehendak melakukan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Kewajiban berteguh hati, bersatu, dan larangan berlaku sombong dan riya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Maha benar Allah akan segala firman-Nya. Baik, kami akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.